Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan karena kita dalam keadaan sehat dan baik. Saudara, kita akan renungkan beberapa hal pada saat ini, di mana tema yang akan saya sampaikan adalah mengalami kasih karunia. Saudaraku, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Kasih karunia itu adalah dari pihak pemberian dari pihak yang lebih tinggi, saudaraku. Kasih karunia itu adalah suatu pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Wow, saudaraku, kasih karunia itu adalah suatu pemberian tanpa harus membayar atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kesimpulannya adalah kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak layak menerima, saudaraku, tapi kita menerima. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita sudah diberikan kasih karunia itu. Saudara, itu sebabnya jangan kita membanggakan diri di mana bahwa kita sudah layak karena kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8 berkata begini, saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu sebabnya kita jangan membanggakan diri karena kita memperoleh kasih karunia. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia, saudara? Saudara dan saya sudah dikasih kasih karunia itu, tapi bagaimana kita bisa mengalaminya? Satu firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 16 yang saya akan bacakan, saudaraku, berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dari firman Tuhan ini ada hal yang kita renungkan saat ini, saudaraku. Yang pertama, dikatakan di sana, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Yang pertama, kita harus penuh dengan keberanian untuk datang kepada takhta kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, orang yang penuh keberanian itu adalah orang yang memiliki iman, yang mempunyai iman. Amin. Saudaraku, orang yang berani itu yang datang kepada takhta kasih karunia karena dia punya iman, saudaraku. Itu sebabnya mari saudara, ya, seperti yang dilakukan oleh orang buta, saudara. Dalam Matius 9 ayat 27 sampai 29 berkata gini, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya orang buta ini mereka diselamatkan, mengalami pertolongan Tuhan karena mereka dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, saya ajak saudara, mari kalau hari-hari ini engkau mengalami hal-hal yang mungkin membuat engkau susah, ingat bahwa kita sudah diberikan kasih karunia Allah. Hampirilah dia yang adalah Tuhan Yesus, sang takhta kasih karunia itu. Maka kita akan mengalami pertolongan pada waktunya. Haleluya, saudara. Saya percaya kita bisa karena kita punya iman, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, dikatakan dalam firman tadi Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kalau yang pertama, saudaraku, ya, kita harus datang dengan penuh keberanian. Kalau yang kedua, ya, hal yang kedua untuk kita renungkan, kita datang untuk menghampiri.
Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang menghampiri tahta kasih karunia adalah orang yang haus dan lapar akan tahta kasih karunia itu. Amin. Orang yang haus dan lapar akan Yesus. Orang yang haus akan lapar akan Yesus itu seperti begini. Saya suka umpamakan seperti botol yang kosong, saudara, botol plastik yang kosong yang ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam air yang tergenang, saudara, dimasukkan ke dalam. Lalu kita buka tutup botolnya, apa yang terjadi, saudaraku? Maka botol itu akan saudara? Ya, akan menyerap air itu sehingga dia bisa masuk dan memenuhi botol itu. Demikian kita, saudara. Kalau kita yang kedua untuk menghampiri tahta kasih karunia, itu tandanya kita haus dan lapar, saudara. Orang yang haus dan lapar itu akan mengalami pertolongan pada waktunya. Ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan Yesus, kita akan mengalami pertolongan pada waktunya. Saudaraku, ya, kasih karunia itu gratis, saudara. Kasih karunia itu sudah diberikan cuma-cuma kepada kita, saudaraku. Itu sebabnya untuk mengalaminya butuh apa? Kita haus dan lapar. Haus dan lapar caranya yang kedua adalah apa, saudara? Bukan cuma soal kita datang menghampiri, tapi kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengalami hal-hal yang tertekan, stres, tapi ketika kita menghampiri ke tahta kasih karunia Tuhan dengan terbuka, minta pertolongan Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dua hal, saudara, ini yang membuat supaya kita menjadi setiap hari mengharapkan kasih karunia itu terus mengalir dalam hidup kita. Karena banyak orang sudah diberikan kasih karunia, sudah diberikan gratis, tapi tidak mengalaminya. Saudara, saya rindu saudara dan saya mengalami kasih karunia. Karena kasih karunia sudah melimpah-limpah tercurah atas hidup kita. Yang pertama, berani karena kita punya iman. Yang kedua, kita menghampiri karena kita haus dan lapar dan kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berani dengan iman kita, ketika kita menghampiri dengan haus dan lapar dan kita mau terbuka di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami kasih karunia itu. Rahmat kita boleh alami dan kita mendapat pertolongan pada waktunya. Demikian firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di mana aja kita berada. Yang paling penting saya mau berkata, mari saudara, tahta kasih karunia itu sudah ada. Tahta kasih karunia sudah dicurahkan lewat kayu salib. Tinggal kita mengalaminya. Supaya kita mengalami, mari kita datang dengan menghampiri penuh keberanian. Tahta kasih karunia akan kita mengalami rahmat dan pertolongan pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.